Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami di part 5. Dan tentunya pada kali ini kita tetap akan membahas tentang i'lal bil qalbih, namun fokusnya adalah mengganti waw menjadi iya. Terdapat 4 kaidah, yang mana 4 kaidah tersebut menjelaskan tentang penggantian waw terhadap iya. Yang pertama adalah jika ada waw jatuh setelah harokat kasroh, maka wawnya harus diganti iya. Atau jika ada waw bersamaan dengan iya dan yang paling awal mati, maka wawnya tersebut harus diganti iya pula. Dan yang ketiga, jika ada waw berada di akhir setelah harokat fathah, minimal posisinya ada di urutan nomor 4, maka wawnya harus diganti iya. Dan yang terakhir adalah jika ada waw berada di akhir setelah harokat dhammah dalam isim mutamakin, maka wawnya tersebut juga harus diganti iya. Dari 4 kaidah tersebut terdapat 4 contoh. Contoh yang pertama adalah wazin, asalnya adalah ghaziwun, jadi wawnya digantikan dengan iya, tapi nanti ada proses i'lal pula ini. Kemudian mayitun asalnya adalah maywitun, ta'adda asalnya adalah ta'addawah, ta'addiyun asalnya adalah ta'adduwun. Berikut adalah proses i'lal dari 4 contoh tersebut. Ghazin asluhu ghaziwun. Jadi lafadz ghazin asalnya adalah lafadz ghaziwun. Kulibatil waw ya'an, wawnya diganti iya liuku'iha fit tarfih ba'da kasrotin, karena berada di pinggir dan jatuh setelah harakat kasroh. Fasara ghaziyun, maka menjadi lafadz ghaziyun. Summa uskinatil ya'u listisqalid dhammati 'alaiha fasara ghazin. Kemudian iya-nya tersebut disukunkan karena berat disebabkan menyandang harokat dhammah, maka menjadi lafadz ghaziyun. Summa hudhifatil ya'u daf'an liltiqa'is sakinaini. Kemudian iya-nya tersebut dibuang karena menolak bertemunya dua huruf sukun bainal ya'i wat tanwin, yaitu antara iya dan tanwin. Fasara ghazin, maka menjadi lafadz ghazin. Dalam lafadz ghazin ini terdapat beberapa proses i'lal, tapi di dalam proses tersebut ada proses yang dinamakan dengan mengganti waw diganti dengan ya. Selanjutnya adalah kata mayyitun. Mayyitun asluhu maywitun. Jadi mayyitun asalnya adalah maywitun. Ulibatil waw ya'an, wawnya diganti ya. Dijtima'iha ma'al ya'i fi kalimatin wahidatin, karena waw tersebut bersambung atau bergabung dengan ya di dalam satu kalimat. Wasubiqat ihdahuma bisukuni, dan salah satunya didahului oleh sukun. Fasara mayyitun, maka menjadi lafadz mayyitun, mayyitun. Summa udghimatil ya'ul ula, kemudian ya yang pertama diidghamkan fisaniyati ke dalam ya yang kedua lil mujanasati karena satu jenis. Fasara mayyitun, maka menjadi lafadz mayyitun. Dalam lafadz mayyitun terdapat dua proses i'lal. Yang pertama adalah bil qalbih, yaitu waw diganti dengan iya, kemudian setelah itu bil idgham. Iya yang pertama diidghamkan kepada iya yang kedua. Nah, selanjutnya adalah lafadz ta'adda. Ta'adda asluhu ta'addawah. Jadi lafadz ta'adda asalnya adalah lafadz ta'addawah. Kulibatil waw ya'an, wawnya diganti iya liuqiha rabi'atan fit tarfi ba'dal fathati, karena waw tersebut berada di pinggir urutan nomor 4 dan jatuh setelah harokat fathah. Fasara ta'addayah, maka menjadi lafadz ta'addayah. Summa kulibatil ya'u alifan, kemudian iya-nya tersebut diganti alif litaharrukiha, karena iya-nya tersebut hidup, wamfitahi ma qablaha, dan huruf sebelum iya itu berharokat fathah. Fasara ta'adda, maka menjadi lafadz ta'adda. Sehingga proses i'lal lafadz ta'adda itu ada dua. Yang pertama wawnya diganti iya terlebih dahulu, kemudian setelah itu iya-nya diganti alif. Dan yang terakhir adalah lafadz ta'addiyun. Lafadz ta'addiyun ini merupakan masdar ghairu mim dari lafadz ta'adda, karena kalau ditasrif ta'adda ya ta'adda ta'addiyan. Tapi ini di waktu rafa, sehingga lafadznya berubah menjadi ta'addiyun atau harokatnya berubah menjadi ta'addiyun. Ta'addiyun asluhu ta'adduwun. Asal dari lafadz ta'addiyun adalah ta'adduwun. Ulibatil waw ya'an, wawnya diganti ya liuqiha tarfan ba'da dhammatin fismin mutamakkinin, karena waw tersebut berada di pinggir setelah harokat dhammah dalam isim yang mutamakkin. Fasara ta'adduyun, maka menjadi lafadz ta'adduyun. Summa kusirotid dalu, kemudian dalnya dikasrohkan limunasabatil ya'i, dengan tujuan
menyesuaikan dengan ya, karena harokat yang sesuai dengan ya adalah harokat kasroh. Fasoro ta'addiyun, maka menjadi lafadz ta'addiyun. Nah, itu merupakan beberapa proses i'lal dan bisa langsung diimplementasikan dengan kaidah yang telah disebutkan di depan.